Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Puji Anggraini, NPM 1811070022. Kelas A, semester 4. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Kanada Komariah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku Pendidikan Karakter Usia Dini yang ditulis oleh Agus Wibowo MPD. Satu. Usia dini. Usia dini dimulai ketika bayi berumur 0-6 tahun. Usia dini merupakan momen yang paling penting bagi tumbuh kembang anak. Usia dini juga sering disebut sebagai masa golden age atau usia keemasan. Banyak para pakar psikologi yang merekomendasikan optimalisasi usia dini karena hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan anak. Anak usia dini juga disebut sebagai masa yang paling kritis bagi perkembangan anak. Sebab jika pada masa ini anak kurang mendapat perhatian dalam pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan layanan kesehatan, serta kebutuhan gizi, dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, yaitu fase-fase perkembangan anak usia dini. Menurut Leonardi Harmony tahun 2011, pendidikan karakter itu sebaiknya dimulai sejak anak dalam fase usia dini. Leonardi telah membuktikan dan menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Pada uraian sebelumnya, telah disebutkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terbentuk ketika anak berusia 4 tahun atau masa golden age. Peningkatan kecerdasan sekitar 30% berikutnya pada usia 8 tahun dan 20% sisa pada pertengahan. Dengan demikian, menjadikan usia dini sebagai penanaman usia karakter anak adalah langkah yang paling tepat. Pendidikan karakter usia dini ini akan menjadi pondasi sekaligus dasar bagi pendidikan karakter selanjutnya, seperti di sekolah, di masyarakat, di perguruan tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pendidikan usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Di Indonesia, tulis Uri Wuryandari, PAUD khususnya TK telah diselenggarakan sejak lama.
bahkan sudah sejak masa-masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, keberadaannya sudah terbukti turut adil melahirkan generasi bangsa yang ikut merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut standar kompetensi PAUD, dinyatakan fungsi TK dan RA adalah: yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang kedua, mengenalkan lingkungan sekitar pada anak. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku baik pada anak usia dini. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi anak usia dini. Yang kelima, mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki anak. Sedangkan ruang lingkup kurikulum TK dan RA hendaknya diarahkan pada aspek perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama, aspek moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, aspek sosial emosional. Yang ketiga, aspek kemampuan berbahasa. Yang keempat, aspek kognitif. Yang kelima, aspek fisik motorik. Yang keenam, aspek seni budaya. Berdasarkan standar kompetensi tersebut, maka menumbuhkan karakter anak PAUD adalah langkah yang paling tepat. Melalui langkah tersebut, diharapkan karakter sudah menjadi bagian diri dari anak sejak usia dini. Yang keempat, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan yang digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya sendiri. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasional, dan produktif. Kemudian, nilai-nilai pendidikan karakter bagi anak usia dini yang harus ditanamkan sejak dini, yang pertama yaitu religius, mengajarkan anak tentang agama seperti mengajarkan anak sholat, puasa. Yang kedua yaitu jujur, mengajarkan anak bersikap jujur agar selalu dapat dipercaya orang, baik perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif dan inovatif. Ketujuh, mandiri. Kedelapan, semangat kebangsaan. Kesembilan, demokrasi. 10, cinta tanah air. Dan 11, tanggung jawab. 12, peduli lingkungan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang buku Pendidikan Anak Usia Dini yang ditulis oleh Bapak Agus Wibowo, MPD. Apabila banyak kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.